Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi ibu-ibu yang telah hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya Gina sebagai fasilitator pada kegiatan Posyandu Lansia dan juga Posbindu PTM terintegrasi. Sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melangsungkan pelaksanaan Posbindu PTM terintegrasi dan juga Posyandu Lansia sesuai dengan petunjuk teknis Kemenkes RI tahun 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, efektif, dan juga efisien bagi semua kelompok usia, mulai dari usia 15 tahun ke atas. Kemudian juga untuk acara hari ini akan berlangsung melalui 5 tahap, yaitu pendaftaran, wawancara dan pengukuran dasar, kemudian juga pemeriksaan medis, dan juga yang terakhir ada edukasi. Mari kita mulai untuk kegiatan hari ini yang dimulai oleh Ibu Resti sebagai kader dari pendaftaran. Oke, selamat pagi ibu-ibu sekalian. Ini saya ngantri di depan saya. Kita akan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Jadi tolong siapkan tanda pengenalnya dan juga buku panduan kesehatannya. Nanti saya akan bagi sesuai kelompok umurnya ya. Silakan untuk orang yang pertama. Halo, ini saya Inka. Jadi saya baru pertama kali kesini. Ini buku panduannya dan juga ini untuk KTP saya. Ibu boleh diisi ya terlebih dahulu namanya sesuai yang di sini. Nik sama nama. Namanya. Oke, untuk datanya sudah tercatat ya Ibu ya. Nanti Ibu masuk ke pengelompokan usia dewasa muda. Nanti Ibu lanjut saja ke tahap wawancara. Jadi Ibu bisa menunggu di sana dulu ya. Dewasa muda karena saya 28 tahun Iya. ya. Oh iya. KTP-nya. Makasih ya Bu, ini untuk Terima kasih ya. Kan selanjutnya Ibu, selamat pagi. Aduh, ya, gimana Ibu? Ibu Resti. Oh Saya ya, Ibu Tia ya, usianya 68 tahun. saya lihat dulu ya Bu. Kesehatannya. Oke Bu, boleh dicatat dulu ya nama alamatnya. Ini Bu Resti Oke. sudah. Oke, untuk datanya sudah tercatat ya Ibu, tergolong lansia yang aktif. Juga nanti Ibu masuk ke golongan lansia, jadi silakan lanjutkan ke barisan pengantrian untuk tahap selanjutnya. Terima kasih Ibu ini ya keterangannya. Baik Bu Resti. Ya, selanjutnya. Pagi Neng. Oh ya, Bu. Ibu saya cek dulu ya. Bu Zara ya. Iya. Oke, boleh dicatat ya Bu ya sesuai kartu pengenalnya. Oke, Usia sudah saya juga. 55 tahun, Neng. 55 tahun ya. Saya masuk ke kategori apa ya? Ibu masuk ke kategori pralansia ya Bu, jadi boleh masuk ke barisan antrian untuk ke tahap selanjutnya untuk tahap wawancara ya. Untuk datanya sudah masuk ya Ibu, tunggu aja ya. Terima kasih Bu. Ya. Oke, Oke Ibu, saya cek dulu ya untuk anak kenalnya dengan Ibu Oce ya, benar? Ya, benar. Oke, Ibu boleh diisi dulu ya sesuai dengan kartu pengenalnya. Sudah ya. Oke, sudah ya. Oke, untuk datanya sudah terinput ya Ibu. Dan juga Ibu baru pertama kali ya. Iya. Saya lihat-lihat. Jadi nanti Ibu bisa masuk ke golongan usia dewasa. Nanti Ibu masuk ke barisan juga. Nanti baru ke tahap selanjutnya wawancara ya. Terima kasih banyak Ibu. Pemeriksaan khusus ya, Ibu, Iya, ya? iya. Baik. Silakan. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Pagi Ibu, saya Putri. Sekarang kita melakukan wawancara kesehatan dan juga nanti pengukuran BDTB ya Ibu. Boleh diminta kertasnya? Oke. Ibu ada kebiasaan merokok? Enggak sih, saya nggak ngerokok. Terus malah saya juga ngehindarin banget asap rokok. Kalau sehari-hari Ibu suka makan buah? Suka, saya diusahain setiap hari makan buah. Buahnya apa aja Ibu kalau saya boleh tahu? Biasanya sih yang gampang aja ya, kayak apel atau jeruk yang ada di pasar atau kalau lagi saya ke supermarket gitu sih Bu. Oke, kalau aktivitas fisiknya Biasanya saya jogging gitu kadang tiap hari atau mungkin 2-3 kali lah seminggu gitu.
Oke, udah bagus ya Ibu pola hidupnya. Sekarang kita cek lingkar perutnya dulu ya. Boleh ke sebelah sini. Jangan Ibu tangannya, maaf ya. 76 ya Ibu. Boleh ke sebelah sini. Ibu boleh agak munduran dulu ya. Oke. Untuk tinggi badannya di 150 ya Ibu. Sekarang berat badannya diukur sebelah sini, dibuka dulu semuanya. Oke, kita balik lagi ya Ibu, duduk di sana. Terima kasih. Ya. Nih Ibu, boleh langsung ke sebelah sana ya ke pemeriksaan selanjutnya. Makasih ya Bu. Ya, boleh Ibu Tia. Selanjutnya Ibu Tia boleh duduk dulu. Boleh saya minta kertasnya Ibu? Ibu. Iya. Ibu, saya mau wawancara terlebih dahulu ya. Nanti baru kita lanjut ke pengukuran BBTB. Ibu ada kebiasaan merokok? Kalau saya mah enggak Bu, cuman dulu almarhum suami saya yang ngerokok. Oh gitu. Kalau makan buah Ibu gimana sehari-hari? Makan buah biasa aja Bu, makan. Tapi setiap hari? Iya, tapi kalau misalkan di pasar nggak ada buah ya jadi nggak Oh, mau. jadi nggak makan. Kalau aktivitas fisiknya kayak gimana Ibu? Olahraga tiap hari? Cuman jalan santai aja Bu, udah tua. Oke, kalau gitu nanti harus ditingkatkan lagi ya aktivitas fisiknya. Sekarang kita ukur dulu lingkar perutnya. Ibu boleh diangkat tangannya? Boleh Ibu. Maaf ya Bu. 97 ya. Sekarang Ibu boleh ke sebelah sini. Ibu boleh agak ke belakang lagi. Boleh Bu. Oke. 68 ya buat tingginya. Sekarang berat badannya kita tinggalnya. Oke, kita balik lagi duduk lagi di sana. Oke Ibu, ini hasil pemeriksaannya ya. Nah, Ibu perlu perhatian lebih lanjut ya terhadap pola hidup Ibu. Nah, sekarang Ibu boleh ke bagian selanjutnya untuk pemeriksaan yang lain. Terima kasih. Makasih Ibu. Selamat pagi ibu-ibu, perkenalkan saya Faiza yang akan memeriksakan tanda vital dan juga laboratorium sederhana. Mungkin kita langsung saja ke Ibu Zahra ya Ibu Zahra. Oke. Ya, coba Ibu lihat. Oke, Ibu Zahra ya. Oke, saya lanjut untuk pemeriksaan tekanan darah ya Ibu. Oke, terima kasih ya Ibu. Channel ya Ibu Zahra. Ya, tekanan darahnya di yang 140/90 ya Ibu, cukup tinggi. Suka ada keluhan pusing-pusing ya? Tinggi ya Neng ya, pantas saya kalau misalnya kecapean, kepala saya suka pusing Neng. Oh, kalau gitu mulai dikurangi atau Ibu konsumsi garamnya. Terus kalau udah mulai capek, mulai dikurangi juga aktivitasnya ya. Mungkin kita lanjut ke pemeriksaan gula darah. Oke, siapin dulu. Oke. Oke. Untuk gula darah sendiri ada di 130 ya Ibu. Ini batasnya normal, tapi udah mulai naik nih, mulai dijaga juga pola makannya ya. Iya Neng. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin boleh langsung ke tempat selanjutnya. Boleh selanjutnya Ibu Tia ya. Ya. Oke, Ibu Tia ya. Iya Neng. Dicek tensinya dulu ya Ibu. Oh boleh Neng. Ya.
Ibu. Iya Neng. Iya Ibu, ini cukup tinggi di 165 per 95. Suka diminum nggak obatnya? Tinggi juga ya Neng ya. Saya mah kadang-kadang Neng minum obat teh, soalnya kan kita suka dengar ya kalau minum obat teh suka rusak ke ginjal. Saya tuh takut, jadi saya kadang-kadang minumnya Neng. Enggak tuh Ibu, kan kita juga udah sesuai dosisnya. Nah nanti daripada nggak diminum malah jadi lebih bahaya ke ibunya nanti. Oh gitu Neng, ya udah nanti saya minum aja Neng. Oke, jadi kita lanjut ke cek gula darah ya. Oh iya boleh Neng. Oke. Ini Ibu. Iya Neng. Ini gula darahnya juga lumayan tinggi ya, di 165. Mungkin mulai dikurangi makannya, makan manisnya. Mungkin bisa juga diganti karbonya, jangan nasi putih. Oh jadi gantinya sama apa Neng? Bisa kentang. Oh, gitu. kentang. Oh, iya. Atau beras merah. Jangan Oh apa. beras merah. Iya. Makasih ya Neng ya. Iya, boleh tadinya. Ibu saya. Iya. Oke, saya izin untuk cek tensinya juga ya Ibu. Boleh. Kenceng ya Ibu. Izin. Oke, tensinya bagus ya Ibu, udah 120 per 80. Oke, mungkin kita lanjut ke ini aja ya Ibu, cek dulu ada. Boleh teh. Untuk gula darahnya juga bagus itu di 110, mungkin dipertahankan aja untuk selanjutnya. Terima kasih. Makasih ya teh. Oke, selanjutnya mari Ibu. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dela, perawat dari Puskesmas. Benar dengan Ibu Tia dan Ibu Zahra? Iya Neng, benar. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan khusus lansia dan juga pralansia. Untuk waktunya sekitar 10-15 menit, apakah Ibu bersedia? Bersedia Neng. Oke, dimulai dari Ibu Tia terlebih dahulu ya. Iya boleh Kita Neng. mulai dari penilaian kemandirian atau kegiatan sehari-hari Ibu. Ibu mandi sendiri atau dengan bantuan? Kalau mandi mah ya Neng, saya mah mandi sendiri. Cuman kadang saya suka dibantu sama anak saya, kayak bawain air angetnya, terus anduknya, gitu Neng. Oh gitu, oke Ibu. Untuk berpakaian dan makan bagaimana Ibu? Itu juga saya sendiri Neng, cuman kayak kadang suka lupa nih, mana baju yang udah dipakai, mana baju yang bersih gitu. Oh gitu, baik Ibu. Selanjutnya kita akan melakukan tes kognitif ya Ibu. Bisa disebutkan sekarang ini tanggal berapa? 15 November 2024 gitu ya Neng. Lupa saya Neng. Baik, Ibu bisa disebutkan sekarang nama presiden sekarang saat ini? Presiden sekarang saat ini Jokowi kan ya? Baik Ibu. Sekarang Ibu boleh tolong gambar jam yang menunjukkan jam 3? Jam 3 Neng. Iya. Gini bukan Neng? Iya benar Ibu, terima kasih banyak Ibu. Jadi untuk hasilnya Ibu mengalami penurunan memori jangka pendek dan juga kemandiriannya masih mandiri dengan bantuan ya Ibu. Gitu Neng. Makasih ya Neng. Iya sama-sama Ibu. Boleh dilanjut dengan Ibu Zahra? Baik Ibu Zahra, di sini saya akan menilai resiko jatuh. Untuk Ibu bisa berdiri dari kursi tanpa berpegangan. Aduh, nggak boleh pegangan, Neng. Iya Ibu. Nggak bisa, saya mah harus pelan-pelan, nggak apa-apa, Neng. Nggak apa-apa Ibu. Oke.
Baik Ibu, boleh duduk lagi. Oke Ibu, hasilnya bagus ya Ibu. Ibu resiko jatuhnya rendah. Mungkin segitu aja dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada yang sudah cukup. Baik, terima kasih Ibu. Halo, selamat pagi Ibu-ibu. Perkenalkan saya Naila di sini yang akan melakukan sesi konseling bersama Ibu-ibu ya. Paling kita akan satu persatu ya. Dimulai dengan Ibu Tia, boleh diserahkan hasil pemeriksaannya. Ini Neng. Oh iya, baik. Oke, Ibu Tia, untuk hasil pemeriksaannya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih Ibu Tia, terutama tekanan darahnya udah masuk ke hipertensi stage 2. Kemudian juga kadar glukosanya cukup tinggi, asam uratnya tinggi, kolesterol tinggi, kemudian juga ada indikasi mulai penurunan daya ingat ya Ibu Tia. Baik, nanti akan saya komunikasikan dengan petugas dokumentasi yang pencatatan supaya nanti diurus masalah rujukan nih Ibu Tia, karena sepertinya memerlukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit yang lebih bagus ya. Oke, Ibu Tia diperhatikan kembali ya, rekomendasi dari kami paling untuk sementara ini boleh dikurangi konsumsi garamnya, konsumsi gula, kemudian juga diet makanan yang tinggi kalori ya. Ibu Tia juga perbanyak makan sayur dan buah-buahan ya Ibu Tia, kemudian juga boleh perbanyak aktivitas, boleh jalan pagi dan sebagainya ya. Ibu Tia, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Paham Neng, makasih banyak ya. Nanti saya akan coba ikutan arahan Neng yang tadi udah bilang ke saya. Oke, baik, ini Ibu Tia ya, disimpan supaya nanti bisa dikomunikasikan ke perawat selanjutnya. Baik, Boleh dimulai lanjut dengan Ibu Zahra? Neneng. Oh, baik. Ibu Zahra juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya Ibu Zahra ya. Ini kadar tekanan darahnya udah mulai meningkat, ini udah mulai masuk tahap hipertensi ya Ibu Zahra. Kemudian juga untuk kadar glukosanya udah di tahap batas tinggi tapi masih di bawah maksimum, cuman sudah harus diperhatikan ya Ibu Zahra. Untuk asam urat dan kolesterolnya normal, kemudian tidak ada indikasi penurunan daya ingat juga seperti Ibu Tia tadi. Tapi Ibu Zahra boleh perhatikan ya, kurangi konsumsi garam, gula ya, kemudian olahraga, perbanyak buah-buahan, sayur ya Ibu. Itu aja ya Ibu Zahra ya. Boleh Ibu Ocha dengan Ibu Inka berbarengan saja. Ibu Ocha dan Ibu Inka untuk hasil pemeriksaannya cukup baik ya. Paling ditingkatkan saja, aktivitas fisiknya juga mulai ditingkatkan supaya bisa dipertahankan hasil pemeriksaannya. Kemudian dijaga juga ya pola makannya. Baik, seperti itu saja ya Ibu-ibu. Paling kita lanjutkan nanti ke tahap selanjutnya, itu nanti akan ada instruktur untuk senam. Terima kasih. Ibu, Oke, selamat pagi ibu-ibu. Perkenalkan, saya Nita. Di sini saya akan membantu ibu-ibu dan nenek di sini untuk melakukan senam sehat selama 10 menit. Senam ini bagus ya ibu untuk para lansia. Oke, sebelum itu kita mulai pemanasan terlebih dahulu. Boleh ditarik nafas, tangannya ke atas. Oke, tahan. Terus buang, hembuskan. Oke, lakukan secara terus menerus. Tarik nafas lagi, tahan, hembuskan. Selanjutnya itu ada pergerakan inti ya ibu. Yang pertama boleh langkah gerak kaki ringan terlebih dahulu, boleh jalan ringan. Oke, stop. Langkah kedua itu ayunkan tangan ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang terakhir itu boleh putar bahu ke belakang. Pelan-pelan aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk yang terakhir itu ada pendinginan. Kita lakukan relaksasi aja. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Lakukan senam ini selama 3 kali dalam seminggu ya ibu-ibu. Selamat pagi ibu-ibu semuanya, saya Datun. Tadi selama ibu-ibu senam saya sudah mencatat semua hasil pemeriksaannya ya ibu. Lalu juga tadi datanya sudah lengkap tercatat di Posyandu Lansia ini dan di buku monitoring pemberian makanan tambahan atau PMT. Lalu untuk ibu Tia nanti kami buatkan rujukan prioritas ke puskesmas ya ibu. Nah di PMT ini penyuluhan ini akan ada berupa bubur kacang hijau yang mana ini tuh rendah gula, contohnya ini cocok untuk dibuat di rumah ya untuk
pemberian makan tambahan ini juga nanti itu tinggi serat, lalu protein nabatinya juga bagus dan juga rendah lemak yang dimana ini cocok untuk semua lansia ya Ibu. Jadi Ibu bisa membuat ini di rumah. Ibu-ibu yang berbahagia, kegiatan simulasi posyandu lansia dan juga pos bintu PTM terintegrasi pada hari ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu dan juga para kader yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Saya harap kegiatan hari ini akan berlangsung secara terus-menerus ke depannya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.